got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Siswa di Kelas yang Beragam. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kata yang sering terdengar di kalangan masyarakat, baik bagi para pelajar ataupun mahasiswa. Bahkan, belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu. Di lembaga pendidikan, formal maupun non-formal, kegiatan belajar bisa mereka lakukan sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana disampaikan oleh Sardiman, bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Tapi menurut Slameto mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Dari pengertian yang saya paparkan di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh suatu individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Belajar juga merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar, terencana, baik di dalam maupun di luar ruangan, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Belajar untuk di sekolah dasar berarti interaksi antara guru dengan siswa yang dilakukan secara sadar dan terencana, yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Dalam kegiatan belajar mengajar, harus terjadi komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik, supaya kondisi belajar itu kondusif. Tidak ada lagi teacher center melainkan student center, sehingga proses belajar mengajar akan terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Di sini ada 3 macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ini dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata. Jadi maksudnya pembelajaran kontekstual ini sangat berkaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Model mencari pasangan ini merupakan suatu metode atau cara belajar siswa yang dikembangkan untuk menjadi siswa aktif mempertanyakan gagasan diri sendiri atau gagasan orang lain dengan cara mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya, menguji pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan soal atau jawaban. Yaitu C. Mengaktifkan siswa dalam melalui pendekatan dan model pembelajaran. Ada banyak macam pembelajaran kolaboratif yang pernah dikembangkan oleh ahli maupun praktisi pendidikan. Teristimewa oleh para ahli student team learning pada Johns Hopkins University.
tapi hanya sekitar 10 macam yang mendapatkan perhatian secara luas, yaitu yang pertama, learning together. Learning together adalah pembentukan kelompok-kelompok di kelas yang beranggotakan siswa-siswa yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu selembar tugas. Yang kedua adalah Teams Games Tournament. Setelah belajar bersama kelompok sendiri, para anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah Group Investigation. Semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang akan dihadapi. Kelompok menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya. Dan selanjutnya yang keempat adalah Academic Constructive Controversy. Setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing, baik bersama anggota kelompok maupun dengan anggota kelompok lain. Lalu yang kelima, Jigwes prosedur. Dalam bentuk pembelajaran ini, anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Agar setiap anggota dapat memahami keseluruhan pokok bahasan, tes yang diberikan dengan materi yang menyeluruh. Penilaian didasarkan pada rata-rata skor per kelompok. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Yang keenam adalah model STID, yaitu di mana para siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap anggotanya itu saling belajar dan membelajarkan sesama anggotanya. Model ini sangat berfokus pada keberhasilan seseorang, akan berpengaruh terhadap kelompok, dan kelompok juga akan berpengaruh terhadap individual mahasiswa sendiri. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu model pembelajaran berupa CI. Metode ini, pembelajaran ini menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya dalam bidang sains dan matematika. Fokusnya, modul ini berfokus pada menumbuh-kembangkan ketertarikan semua anggota kelompok terhadap pokok pembahasan. Yang selanjutnya, yang ke-8 yaitu model TIE. Bentuk pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Secara bertahap, setiap anggota kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu. Namun, jika seorang siswa belum dapat menyelesaikan soal tahap pertama dengan benar, ia harus menyelesaikan soal lain pada tahap yang sama. Setiap tahapan soal disusun berdasarkan tingkat kesukaran soal. Penilaiannya didasarkan pada hasil belajar individual maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran ke-9, CLS. Dalam pembelajaran ini, setiap kelompok dibentuk dengan anggota 2 siswa yang berpasangan. Satu siswa itu bertindak sebagai tutor dan yang lainnya menjadi tuts. Tutor mengajukan pertanyaan dan tuts menjawab pertanyaan dari tutor. Dan bila jawaban tuts benar, ia memperoleh poin atau skor yang telah ditetapkan. Kedua siswa yang saling berpasangan itu berganti peran.
Yang ke-10 yaitu CIRC. Model pembelajaran ini mirip dengan TIE. Sesuai namanya, model pembelajaran ini yaitu berfokus pada pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa. Dalam pembelajaran ini, para siswa saling menilai kemampuan membaca, menulis, dan tata bahasanya, baik secara tertulis maupun lisan di dalam kelompok. Jadi dari pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulannya bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individual untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Keberagaman siswa di kelas ini akan mudah diatasi ketika menggunakan pendekatan atau model pembelajaran. Ada 10 cara mengaktifkan siswa melalui pendekatan dan model pembelajaran, yaitu 1. Learning together, 2. Teams games tournament, 3. Group investigation, 4. Academic constructive kontroversi, 5. Jigsaw procedure, 6. Student team achievement divisions, 7. Complex interaction, 8. Team accelerated interaction, 9. Cooperative learning structure, 10. Cooperative integrated reading and composition. Baik, itu saja pemaparan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.